Jadi mamaku tuh melahirkan Mongol, 4 hari setelah dia melahirkan tuh dia dipasung sampai mati sama neneknya, sama nenek Mongol, berarti sama mamanya. Dikarenakan? Nggak ngerti sampai saat gua sebesar ini, gua tanya ada banyak versi. Ada yang satu bilang mak gua begini, ada yang satu bilang mak gua begal. Maksudnya Orang jahat. Bukan. Sering-sering begal. Suka nggak dengerin orang tua gitu loh. Bandel. Oh, bandel. Kalau bahasa Manado begal. Terus ada yang, pokoknya ada 2 versi Tapi utama. masa saking bandelnya sampai di... Lama gua aja meninggal. Kan gua udah 4 tahun, 5 tahun tuh. Mak gua tuh meninggalnya kakinya begini. Terus ada diikat gitu, Ngol. 2 kiri, 2 kanan. Kayak ODGJ, mohon maaf. Enggak, jadi kalau gua tanya kan mama tuh bersaudara 5, mereka bersaudara. Ada 4 orang yang gua tanya, 3 orang ini jawabannya beda-beda. Dan ini bukan Mongol yang nanya, Kang Mo Sidik yang stand up komedian tuh timnya yang pergi wawancara ke kampung Mongol, terus ngeliatin kubur Mongol yang lain kuburnya bagus, mak gua dikubur pakai ubin toilet gitu-gitu. Yang lain dicat, dibagus. Tapi lo berusaha untuk mencari cerita kronologis kematian nyokap. Sampai hari ini masih penasaran? Kan gue megang dari cerita yang paling adiknya mama paling bungsu. Bahwa mamaku itu meninggal dengan masalahnya kalau mereka cerita kan kagak sinkron sama Mongol karena kan mereka di Manado. Gua yang sama mama di Sanger. Jadi dengan kondisi pagi-pagi Mongol mau nganterin smokol sarapan pagi, beliau tuh udah tumbang, udah begini. Waktu itu badannya, mohon maaf, gemuk karena kan nggak pernah dibuka. Nah, jadi dengan kondisi itu, jadi emak gue, lah ini podcast pertama yang gue rinci. Jadi kondisi mamanya mama, bukan dari keluarga yang memberi keputusan. Keluarga besar. Iya, Ika Jopadia. Salah satunya mama ikut gereja setan. Nah, jadi mama tuh waktu muda kita tinggal di Manado, tapi kita asli suku Sanger. Jadi pada tinggal di Manado tuh mama tuh ikut kan Manado ya kan, dansa-dansa. Terus banyak orang-orang bule dari Belanda, pokoknya Eropa area gitu. Terus mama tuh pernah ikut, bukan pernah, bahkan kata adiknya mama tuh waktu dia muda itu dia nggak pernah ke gereja, padahal kan kami Kristen. Mama tuh ikut komunitas. Nah, komunitas itu di Manado tuh dulu namanya Children of God. Itu tahun berapa? Itu sesat tahun 70-an. Tahun 70-an aja udah masuk tuh aliran itu ya? Iya, tapi namanya kan bukan Church of Satan. Dulu masih Ciogi. Jadi mama ikut. Nah, kan kita nggak tahu ini beliau ini waktu mungkin lagi hamil atau lagi atau lagi bagaimana ngapain. Karena Mongol itu tidak pernah terpikir dalam hidupku tuh mau gabung di komunitas itu dong, nggak mungkin lah. Cuman ketemu bule di tempat nongkrong, dia bilang join with us. Gue kayak ikut ke tempat mereka nongkrong, terus diajak ngobrol, mereka tuh welcome. Nah, welcome itu kita cari di Google. Mereka yang terlibat satanik itu ada 2 tipe. Ada by membership, ada by blood. By blood itu sambutannya beda. Membership tuh harus lu ini keluarin darah gitu-gitu, terus harus udah sepersekian lama. Kalau gue kagak. Jaminan yang gue udah bangga banget bisa untung 40M. Nggak sempat balik nama. Ya, diambil lagi. Udah keburu maskapai. Udah diciduk negara. Udah gue 4 hari tuh. Tapi mau setelah lo lihat dari uang lo hilang gitu, lo jadi ngelihat harta dunia tuh nggak ada apa-apanya ya? Betul. Apa sih yang lo mau cari gitu? Jadi kayak hidup tuh kayak hampa banget gitu ya? Betul. Gue punya duit 53 miliar nggak pernah kemana-mana. Tapi lo jagain aja tuh uang itu. Kayaknya hilang 1000 aja kayaknya lo panik tuh. Jadi kayak gue udah punya prinsip, udah gue settle sampai tua. Anak gue cewek udah aman nih dari duit ini gitu. Tapi di saat duit gitu hilang, kok gue bisa jalan-jalan ke Vietnam, ke Kamboja, gue kelilingin Asia aja dulu kita. Gue bisa ke sini, gue bisa ke sini. Dulu waktu punya duit, justru malah lo kekep tuh. Ya, mentok pasar Minggu Pak, kecondet. Kenapa lo punya pemikiran sepelit? Lo jadi kayak inget jadi zaman kayak nenek lo dulu ya? Bukan, kan gue takut untuk
jatuh, turun lagi. turun. Jadi gue maksudnya gini, gue sebagai orang Manado harusnya kan menter-menteran dulu dong. Dapat sinetron ke Hong Kong kayak bawa tim, bikin video, konten. Kalau gue enggak. Gue kumpulin duitnya, gue aja stand up di apa kan Mongol dari salah satu TV nih di kontrak. Udah enggak gue ambil duitnya, gue simpen di situ nanti per 3 tahun gue ambil. Saking gue mikir. Emang lo sengajanya memang pengen nabung deh. Iya, jadi orang lain kan langsung. Cuman gue pernah 3 bulan awal berkarir tuh jadi shopaholic itu. Oh ya? Orang tuh berapa lama? Di Polsek 2 bulan. Nah, Di Cipi 1 bulan. oh nggak lama. Pak, 1 bulannya Cipi itu udah berasa kayak pingin lompat pagar, Pak. Kan di dalam kita. Nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Penjara baru lagi namanya Rutan kelas 1 Cipinang. Jadi gue syukuri aja, yang penting gue sidang, gue divonis besok paginya pulang, terus gue jalan kaki dari Cipinang sampai ke Ambasador. Itu selama 3 bulan nggak ada yang nengokin? Nggak ada sama sekali. Ada cuman Om Eki yang nganterin makan, maksudnya mie instan gitu-gitu, terus nganterin teh celup buat di dalam. Makanya pas kapan lu balik lagi ke Rutan, lu stand up di situ ya? Iya, jadi lu kayak kangen-kangenan deh. Iya, jadi kan diminta oleh Pak Menteri, Pak Agus, ngol ayo impartasikan kepada teman-teman sesama mantan warga binaan bahwa warga binaan pun bisa sukses di luar. Nggak harus kembali menjadi orang jahat gitu. Jadi ya gua ikut sama Pak Menteri, gua diajak stand up, gua cerita pengalaman bagaimana setelah bebas apa yang Mongol lakukan, yaitu Mongol impartasikan kepada teman-teman gitu. Terus Ngol, kalau kayak lu gitu tuh kan sebagai stand up komedi, ini kan udah mau masuk ke awal tahun lagi ya. Lu tuh selalu punya ini gak sih kayak resolusi setiap tahun nih apa achievement gue, apa lu jalanin aja hidup lu? Enggak, gitu? gue kan santai. Gue selalu bilang bahwa hidup ini dijalani, bukan dipikirin. Jadi gue nggak pernah mau mikir. Karena otak kita cuman gedenya kayak bakpao. Otak kecil mempengaruhi badan yang lebih besar, berarti kan kita PA. Jadi udah yang penting ada apapun yang di depan kita udah tahu. Menghadapinya seperti apa ya kita jalanin aja. Mau mati urusannya sama yang di atas. Hidup mati manusia, sukses tidaknya manusia tuh yang menentukan di atas kemauan kita. Tapi lo tuh kan